Viral di media sosial, seorang suami di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tega menganiaya istri sirinya lantaran tidak terima dilarang menonton video asusila. Mirisnya, korban dalam kondisi hamil 8 bulan. Di mana? Inilah video amatir kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istri sirihnya yang tengah hamil 8 bulan hanya karena masalah sepele lantaran tidak terima dilarang menonton video porno. Korban mengaku kerap mendapat kekerasan, baik secara fisik maupun menggunakan senjata tajam sejak masih tinggal di Ambon hingga pindah ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diketahui peristiwa penganiayaan ini bermula saat pelaku menonton video porno dan dilarang oleh korban. Pelaku yang tidak terima lalu memukul dan mengancam korban menggunakan pisau dapur. Korban yang sempat ketakutan akhirnya melapor ke polisi. Korban pada malam itu setelah dianiaya datang melaporkan dirinya ke Polsek Mandai bahwa dia telah dipukul oleh suami sirinya. Sementara korban tersebut dianiaya dan dia hamil 8 bulan. Pihak kepolisian prihatin atas kasus ini, mengingat korban sedang kondisi hamil 8 bulan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Rusli. Keroyokan ditemukan warga mengapung di sungai di Jember, Jawa Timur. Korban ditemukan hanya mengenakan celana panjang. Warga Puger Kulon, Jember dikejutkan dengan penemuan jasad mengapung di Sungai Besini. Korban yang ditemukan hanya mengenakan celana panjang, diketahui identitasnya oleh warga. Korban telah dicari keluarga namun tidak ditemukan. Jasad kemudian dibawa polisi ke Rumah Sakit Umum Daerah Subandi untuk diotopsi setelah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari pihak Polsek dan juga Resmob melakukan serangkaian penyidikan dan ditemukan persesuaian dari jenazah tersebut dengan laporan kehilangan. Dan sudah kami mengkerucut dari rangkaian penyidikan kami lakukan, sudah kami amankan terduga pelaku ada 2 orang. Saat ini sedang dilakukan interogasi. Artinya itu penganiayaan atau pengeroyokan? Kami masih menunggu hasil visum, nanti menunggu hasil otopsi baru bisa kami sampaikan lebih lanjut. Polisi menunggu hasil otopsi dan kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di kawasan Jakarta Timur. Selain Yakut, KPK juga menggeledah sebuah rumah milik seorang ASN Kementerian Agama. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi kuota haji yang tengah disidik oleh KPK. Dari penggeledahan ini, KPK mengamankan sebuah unit kendaraan roda 4 yang disita dalam penggeledahan di rumah anggota ASN di kawasan Depok, Jawa Barat. KPK juga menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di kawasan Jakarta Timur untuk mendapatkan petunjuk serta sejumlah bukti terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi ini diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hari ini tim melanjutkan rangkaian penggeledahan terkait dengan perkara kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji, di mana tim hari ini melakukan penggeledahan di 2 lokasi. Yang pertama di Depok, salah satu rumah dari ASN di Kementerian Agama, dan tim mengamankan di antaranya 1 unit kendaraan roda 4. Kemudian yang kedua, tim juga melakukan penggeledahan di rumah saudara YCQ yang berlokasi di daerah Jakarta Timur. Masih berlangsung, nanti kami sampaikan update-nya terkait apa saja yang diamankan. Namun tentu penyidik dalam penggeledahan ini adalah untuk mencari petunjuk, untuk mencari bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan terkait dengan perkara ini. Terlebih dari perkara dengan kerugian negara, hitungan awal penyidik lebih dari 1 triliun, tentu bukti-bukti dan juga langkah-langkah awal dalam optimalisasi aset recovery juga
dibutuhkan. Oleh karena itu, tim juga kemudian menyita aset-aset yang diduga terkait dengan perkara ini. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa perusahaan penyedia layanan haji khusus menyetorkan uang kepada asosiasi sebesar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per jemaah atau setara dengan 42 hingga 113 juta rupiah per kuota. Setoran tersebut diberikan agar travel mendapatkan bagian kuota tambahan haji khusus pada 2024. KPK tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024 dengan modus membagi tambahan kuota 20.000 jemaah secara rata masing-masing 50% untuk haji khusus dan 50% untuk haji reguler. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh telah menetapkan bahwa 92% kuota diperuntukkan bagi haji reguler, sementara 8% untuk haji khusus. Kuota tersebut dibagikan kepada asosiasi agen untuk kemudian disalurkan ke biro travel. Sementara untuk mendapatkan bagian kuota tersebut, travel harus menyetorkan sejumlah uang sebagai fee ke asosiasi yang selanjutnya disetorkan kepada orang Kementerian Agama. Kemudian fee-nya berapa? Apakah sudah pasti? Sedang kami hitung, tapi kira-kira kisarannya antara ada yang per kuota nih ya, 2.600 sampai dengan 7.000 ya. Ada hitung-hitungan kasarnya, ada yang sudah menghitung 10.000 dikalikan sekian itu kan ada nilainya, ada yang sampai sekian triliun dan lain-lain. Ya bisa itu nilai-nilai kasar, tapi hitungannya ada yang 2.600 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Sebelumnya, KPK menaikkan perkara dugaan korupsi kuota haji ke tahap penyidikan dengan menggunakan sprindik umum dengan alasan masih ingin mendalami beberapa peran. Dalam kasus ini, KPK juga telah mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas untuk berpergian ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa perusahaan penyedia layanan haji khusus menyetorkan uang kepada asosiasi sebesar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per jemaah atau 42 hingga 113 juta rupiah per kuota. Sementara itu, menurut peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, pembagian 20.000 kuota haji secara proporsional, yakni 50% untuk jemaah haji khusus dan 50% untuk jemaah haji reguler, justru bisa menjadi diskriminasi pemerintah pada jemaah haji reguler. Jelas terjadi perlakuan diskriminatif yang dialami oleh para jemaah reguler yang telah mengantri bertahun-tahun. Seharusnya ini bisa diprioritaskan begitu. Nah, hal lain dengan alokasi yang tidak proporsional ini, kesempatan mereka untuk berangkat haji menjadi berkurang. Kondisi ini terjadi karena kuota haji khusus yang dikelola oleh swasta itu nampaknya lebih banyak kuotanya begitu. Nah, sehingga secara praktik gitu ya, teman-teman jemaah haji reguler itu pasti akan menunggu bertahun-tahun lagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menyikat habis orang besar dan para jenderal yang menjadi backing tambang ilegal. Peringatan keras ini disampaikan saat Prabowo pidato kenegaraan di gedung DPR MPR RI. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan seluruh jenderal hingga mantan jenderal yang diduga membackingi aktivitas tambang ilegal di Indonesia. Prabowo tak gentar dan akan menyikat habis aktivitas tambang ilegal siapapun yang membackingi. Tak hanya itu, aktivitas pertambangan yang melanggar aturan juga akan ditertibkan. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari
TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Presiden telah mendapatkan laporan dari aparat keamanan bahwa ada sekitar 1063 tambang ilegal yang saat ini masih beroperasi. Untuk menindak hal itu, Prabowo juga meminta dukungan dari parlemen dan seluruh partai politik saat pidato kenegaraan di gedung DPR MPR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.